Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, kami di Baiklah, sini kami akan di sini akan menjelaskan sebuah proposal metodologi penelitian penelitian yang berjudul Pengaruh Penggunaan pengaruh Media penggunaan media terhadap sosial Kualitas terhadap Tidur kualitas Remaja. tidur remaja. Di anggota Dianggap kelompok, proposal ini proposal disusun ini oleh disusun oleh saya saya Sadi. Sadi, Saya Hengki saya Prasetyo. Hengki Prasetyo. Baik, saya akan mulai. Akan mulai. Pada bab Pada satu bab satu pendahuluan, pendahuluan. latar belakang media sosial Media telah sosial menjadi telah menjadi bagian integral dari integral dari kehidupan remaja. remaja. Meskipun Meskipun memberikan memberikan banyak manfaat, manfaat, penggunaan media penggunaan sosial media sosial yang berlebihan dapat kualitas mengambil tidur. kualitas tidur. Penelitian ini Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh sejauh mana mana penggunaan media sosial berpengaruh terhadap remaja. tidur remaja. 1.2 rumusan Dua masalah. rumusan masalah. Satu, Satu, bagaimana bagaimana frekuensi penggunaan media frekuensi sosial di penggunaan media kalangan sosial di remaja. kalangan Dua, remaja. Dua, apa dampak apa penggunaan dampak penggunaan media sosial terhadap durasi dan durasi kualitas dan tidur kualitas remaja. tidur remaja. Tiga, apakah Tiga, terdapat apakah terdapat perbedaan kualitas perbedaan tidur kualitas antara tidur remaja antara remaja yang yang diaktifkan tidak aktif di media sosial. 1.3, Tiga, tujuan penelitian. tujuan penelitian. Satu, Satu, mengidentifikasi mengidentifikasi pola media penggunaan sosial di media kalangan sosial di remaja, kalangan remaja, menganalisis menganalisis penggunaan penggunaan media sosial terhadap tidur. kualitas tidur. Tiga, memberikan Tiga, memberikan rekomendasi rekomendasi untuk penggunaan media sosial yang lebih sehat. 1.4, Manfaat manfaat penelitian. memberikan Memberikan wawasan kepada orang tua dan pendidik mengenai mengenai pengaruh media sosial terhadap kesehatan tidur remaja. Dua, Dua, membantu remaja memahami pentingnya manajemen waktu manajemen waktu dalam penggunaan media sosial. Tiga, Tiga, menyediakan menyediakan informasi bagi peneliti bagi lain peneliti lain yang tertarik pada topik yang sama. 1.5, batasan penelitian. Penelitian ini Akan dibatasi pada remaja berusia 13 13 sampai sampai 18 tahun dengan dengan fokus pada fokus pada penggunaan media sosial di malam hari. dilakukan di malam hari. 1.6, 1.6, urgensi penelitian. urgensi penelitian. Di era digital Di era saat ini, digital saat ini, pemahaman pemahaman tentang pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental dan fisik sangat penting. penting. Penelitian ini Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi untuk meningkatkan meningkatkan tidur kualitas remaja dan tidur remaja mengurangi dan dampak mengurangi negatif dari penggunaan media dari sosial. penggunaan media sosial. Jaring. Selanjutnya bab 2, tinjauan dan landasan teori. 2.1, tujuan pustaka. Tujuan dan tinjauan pustaka ini adalah analisis tren penelitian terbaru mengenai pengaruh penggunaan media sosial terhadap kualitas tidur remaja. Dua, mengidentifikasi teori-teori utama dan pendukung yang relevan dengan penelitian ini. Tiga, menelah metode penelitian yang sering digunakan dalam studi-studi terkait. 2.2, landasan teori. 2.2, teori gangguan tidur. Teori gangguan tidur menjelaskan bagaimana faktor eksternal seperti penggunaan media sosial dapat mengganggu pada tidur seorang menggunakan media sosial yang berlebihan. Terutama sebelum tidur, dapat menyebabkan keterlambatan waktu tidur dan kualitas tidur yang buruk. Paparan cahaya biru dari layar perangkat elektronik produksi hormon melatonin yang berperan penting dalam siklus tidur. 2.2, teori pendukung teori kecanduan media sosial. Teori kecanduan media sosial
mengemukakan bahwa pengguna media sosial dapat menjadi kebiasaan yang sulit dikendalikan. Mirip dengan kecanduan, remaja yang bertinggal media sosial cenderung menghabiskan waktu yang lama di depan layar, seringkali hingga larut malam, yang berdampak negatif pada kualitas tidur mereka. 2.2.3 metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam studi terkait pendekatan kuantitatif dengan desa seksional. Alat ukur yang sering digunakan adalah kuesioner Pittsburgh Sleep Quality Index atau PSKI untuk menilai kualitas tidur. Dan kuesioner khusus dilakukan menggunakan uji seperti uji Superman atau uji Square untuk mengidentifikasi hubungan antara skip. Bab 3, metodologi penelitian. 3.1 pendekatan dan jenis penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif korelasional. Pendekatan ini dipilih untuk mengukur hubungan penggunaan media sosial dengan kualitas remaja secara objektif dan terukur. Penelitian ini konvensional bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan beberapa antara dua prediksi. 3.2 lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Lubau selama periode bulan Agustus sampai Oktober 2005. Pemilihan lokasi berdasarkan pertimbangan akses ketersediaan responden dan relevansi dengan populasi remaja. 3.3 populasi dan sampel penelitian. 3.3 populasi dalam penelitian ini adalah kelas 10 hingga kelas 12 yang Negeri 1 yang berjumlah 500 siswa. 3.2 sampel diambil dengan teknik purpose size sampling kriteria. Poin pertama siswa kelas 10 sampai kelas 12. Poin 2 menggunakan media sosial jam per hari. Poin 3 bersedia menjadi responden. Poin 4 jumlah sampel yang diambil siswa sesuai dengan kriteria yang di atas. 3.4 penelitian. 1 variabel independen tingkat penggunaan media sosial. 2 variabel dependen kualitas tidur remaja. 3.6 teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner tertutup yang terdiri atas dua bagian. Bagian A, data demografis, usia, jenis kelamin, kelas. Bagian B, skala pengguna media sosial dan kualitas tidur. Kuesioner yang digunakan diadaptasi dari Pittsburgh Quality Index atau bisa sebut PSQI, dan kuesioner pengguna media sosial yang telah disesuaikan dengan kondisi lokal. 3.7 uji validitas instrumen belum digunakan ini diuji terlebih dahulu pada responden di luar sampel utama untuk mengetahui validitas dan reliabilitas. 1. Uji validitas menggunakan korelasi Pearson dengan nilai R kurang lebih dari 0,3 dianggap valid. Uji reliabilitas menggunakan nilai alpha dengan nilai lebih dari 0,7 menggunakan reliabilitas tinggi. 3.8 teknik analisis data. 1. Editing dan coding. 2. Analisis deskriptif. 3. Analisis inferensial. 3.9 etika penelitian. Dan ini memperhatikan prinsip antara lain. 1. Informat consent.
dua kerahasiaan, kerahasiaan, tiga tiga tanpa paksaan. tanpa paksaan. Baik, mungkin cukup itu saja yang dapat kami sampaikan. sampaikan. Atas Atas kekurangannya, kekurangannya, mohon maaf. kami mohon maaf. Kami akhiri. Kami akhiri. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.